Amsal 8 ayat yang ke-10 ditambah Amsal 24 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Hargailah nasihatku melebihi perak asli. Pentingkanlah pengetahuan melebihi emas murni. Amsal 24 ayat 4. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Dari dua ayat yang saya baca ini, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab artinya itu lebih jelas. Jadi yang artinya dari kedua ayat ini kita diingatkan hari ini bahwa pengetahuan dan informasi itu sangat penting. Jadi itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jangan sampai menutup diri mengenai pengetahuan dan informasi. Sebab apa? Ya, ketidaktahuan atau kurangnya akan pengetahuan dan informasi itu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai masalah. Gitu saudara, ya. Jadi ketidaktahuan atau kurangnya akan pengetahuan dan informasi merupakan salah satu penyebab universal seseorang itu bisa mengalami kemiskinan di dalam kehidupannya. Ya, bisa muncul berbagai masalah. Contoh-contoh, ya, kalau kita itu sakit, tapi kita tidak mempunyai informasi yang baik, kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Apa kira-kira obatnya? Nah, kalau kita nggak mengerti apa obatnya, nah akan muncul berbagai masalah nggak, saudara? Pasti. Bahkan kita akan mengalami kerugian besar kalau tidak segera mendapat pertolongan. Betul nggak, saudara? Contoh, orang terpapar virus. Kita nggak ngerti bagaimana cara untuk menyelesaikan sakit penyakit oleh karena virus ini tadi. Kita tidak mempunyai pengetahuan, kita tidak mempunyai informasi. Bisa mati tidak, saudara? Bisa. Nah, jadi itu sebabnya memang pengetahuan dan informasi itu jangan diremehkan, saudara, di dalam kehidupan kita ini. Dalam dunia bisnis pun juga sama. Contohlah, saudara mempunyai barang di gudang, katakan mempunyai barang yang banyak sampai berjumlah dua gudang lah. Tetapi saudara tidak mempunyai informasi dan pengetahuan bahwa barang yang ada di gudang saudara ini nanti 2 bulan lagi akan naik. Saudara tidak tahu, saudara tidak mendapat informasi. Tiba-tiba ada sahabat saudara yang mengetahui bahwa barang itu akan naik, dan singkat cerita, barang yang ada di gudang Anda ini, sebanyak 2 gudang ini tadi diborong, dibeli, kira-kira saudara mengalami kerugian tidak, saudara? Pasti. Betul tidak, saudara? Jadi betapa sangat amat penting memang berbicara tentang pengetahuan dan informasi. Setiap orang lah katakan, kita itu sangat-sangat terbatas. Kita harus mengakui sangat terbatas. Sebab apa? Alkitab katakan di dalam Khotbah 10 ayat yang ke-15 dikatakan, jeripaya orang bodoh melalakan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Dikatakan jeripaya orang bodoh. Jadi kalau orang itu kurang pengetahuan, kurang informasi, Alkitab katakan bodoh. Orang bodoh melelahkan dirinya sendiri. Karena apa? Ia tidak tahu, tidak mengetahui jalan ke kota. Jalan ke kota itu berbicara jalan keberhasilan. Jadi jelas kalau orang itu kurang pengetahuan, kurang informasi atau tidak tahu, nah ini saudara, itu sumber permasalahan banyak muncul. Gitu saudara. Nah, apalagi terutama dalam pengetahuan dan informasi. Sumber pengetahuan informasi yang tepat itu yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebabnya saya mendorong setiap saudara untuk apa? Baca firman Tuhan.
Ya, sebab firman Tuhan itu sumber kebenaran. Firman Tuhan itu tepat dan benar, tidak ada yang lain. Dan bahkan kalau saudara dan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus yakin bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Yang artinya apa? Sumber pengetahuan, sumber informasi yang tepat, yaitu bila saudara dan saya dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam mengerjakan berbagai aspek kita harus libatkan. Kita harus ajak Roh Kudus itu berbincang. Roh Kudus, tolong beri aku hikmat, tolong beri aku petunjuk supaya aku tidak gagal. Nah, itu penting sekali, saudara. Dan kalau kita itu sudah terima pengetahuan dan informasi, kita harus gunakan, jangan diabaikan. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab, seorang muda yang kaya raya pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, pemuda ini tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana supaya aku ini memperoleh hidup kekal? Dan kemudian Tuhan Yesus jawab. Tuhan Yesus menjawab sebagian daripada 10 perintah Allah. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau ingin hidup kekal, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan engkau mengambil hak orang lain, jangan engkau menjadi anak muda tidak menghargai, menghormati orang tuamu. Tuhan Yesus baru menyebutkan sebagian. Tiba-tiba pemuda ini bilang begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sejak dari muda aku sudah melakukannya. Tetapi perhatikan saya, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Tuhan Yesus tahu betul bahwa hati dan pikiran anak muda ini, hati pikirannya itu melekat kepada hartanya. Sehingga Tuhan Yesus bilang begini, bagus kalau engkau sudah melakukan sebagian daripada 10 perintah Allah, tetapi kekuranganmu hanya 1. Lalu anak muda ini tanya, apa Tuhan? Dan Tuhan Yesus jawab, supaya engkau memperoleh hidup kekal, sekarang ini jual harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Maka engkau akan memperoleh hidup kekal. Nah, tetapi pemuda yang kaya ini, berhubung hati pikirannya melekat kepada hartanya, dia kecewa dan tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi dari kisah tersebut, ya, dapat digambarkan kalau kita sudah terima pengetahuan dan informasi yang tepat dan benar, harus digunakan. Terutama apa? Semakin kita kaya akan pengetahuan dan informasi yang tepat dan benar, saya percaya hidup kita akan mengalami keberhasilan dan kemakmuran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.